menyaksikan match kedua pada malam hari ini di Fortnite Purgatory. Kalau kalian udah siap, langsung jawab di kolom komentar dengan hashtag Ready the Master. Dan kita langsung lihat titik awal pesawat dari area Mod House menuju area Lumber Mill. Ya udah, di sini sudah mulai turun beberapa tim ke area mereka masing-masing. Kayak Boss juga udah ke Madhouse. Kemudian ada Cold Squad juga yang sudah diisi oleh Onyx, Wiza dan kawan-kawannya. Kemudian dari tim 12 juga mulai mengarah ke area Melbourne Works ya, melintasi satu buah sungai. Dan pesawat pun sudah mulai berakhir, di mana tim 5 EOG adalah tim yang terakhir turun dari pesawat. Dan kita akan coba mengamati di mana spot mereka masing-masing sudah diamankan. Dan tentunya kita akan coba dan menanti sebuah pertempuran. Namun di sini, wow, sudah ada open fire coba dilakukan di mana Aura disambut dari kaya Onyx ini balas dendam yang cukup indah tentunya. Di mana Aura bakal coba mengubrak-ngabrik Onyx yang sudah ada di depannya. Yes, ini udah bakalan langsung jadi incaran oleh Aura di pertengahan rumah pantai atau rumah sungai ya, dimana udah dari Onyx Ares sendiri udah dapetin satu kali buya. Dan sampai pada akhirnya Aura karena udah panas nerima ngelihat ya Onyx Ares benar-benar buya di match pertama, Aura bakal langsung matahin itu. Ya betul banget, dan Pius sudah lakukan open fire, namun di sana masih cukup aman. Tentunya bagi Onyx sendiri pun untuk coba mulai bertahan, di mana Aura Pius di sini sudah mulai meloncat-loncat, namun belum mendapatkan vision atau satu titik temu untuk sebuah tembakan. Yes, dan kita lihat di sini udah ada kedatangan tim 12 yang bakalan langsung coba mengganggu duelitas dari dua tim ini, dari Onyx Ares dan juga Aura Esport, di mana dari saudara Esport ternyata justru untuk bakal join battle juga untuk kedua tim ini. Tapi kita bakal lihat apakah di sini SES dengan advantage-nya yaitu di high ground bakal menjadi satu keuntungan juga untuk timnya, atau justru malah jadi satu kerugian juga untuk SES tumbang di awal-awal match. Betul Bang Revo, dan SES tentunya masih cukup di atas dan terjadi sebuah pertemuan di mana EOG sendiri pun sudah menumbangkan satu pemain di sana. Kita kembali kepada Onyx, di mana Onyx sendiri pun masih dengan Aura dan tetap bertatap wajah. Oke, pertempuran sudah mulai terjadi. EOG Bion di sana mulai menembaki. Nice. Di sini EOG Bion keluarkan samurainya terus berlari. Ada Lord yang sudah mulai tersungkur. Ada Lurgot juga masih dengan Hands yang coba mendekati, di mana Love di sana masih coba dihabisi. EOG coba dibangkitkan dan Hands di sini langsung kita amati, di mana tim 5 sendiri pun bakal coba menembaki dengan P90-nya, di mana Akad Dragon masih coba digunakan. Tentunya kita kembali di mana Love bakal coba dikomit dengan satu pemain yang tersisa. Tembakan masih diberikan dan baik sekali. Oke, dua. Dan tentunya di mana Venom sendiri berusaha dengan cukup susah payah, dan sayang sekali Love King pun harus kembali ke lebih harus puas di posisi ke-12. Yes, posisi dari tim Lovre sendiri benar-benar udah nggak bisa diharapkan lagi, karena memang benar-benar posisinya sebenarnya udah bagus numbangin dua pemain dari IOG, tapi Betul banget. sampai akhirnya teman-temannya masih bisa untuk revive. Dan akhirnya dari Lovre sendiri, dari Venom, Trisa sendiri, dan cukup tryhard juga menumbangkan seorang Hands dan juga Lord ya. Dan pada akhirnya dapetin seorang seorang Lord yang udah bakalan langsung ngabisin tim dari Lovre sendiri. Iya, exactly, dan luar biasa kembali ke dalam pertarungannya nih Bang Evo, di mana Force Rider sendiri pun masih coba mulai bertahan di Brasilia dengan beberapa senjata yang sudah dimiliki. Dan yes, ada standing round pertama di mana Onyx Ares sudah langsung memimpin dengan 32 poinnya, yang dimana memang 20 poin yaitu Buya, dan juga ada 1 poin mungkin dari Onyx Ares itu dapetin 6 kill. betul banget, itu jadi 12 kan. Oke, udah terjadi pertarungan di sini. Kita langsung saja mengamati di mana tim Aura dan Onyx udah mulai bertukar tembakan. Pew yang sudah mulai mendekati di sana masih dengan Deadly. Aura Guns masih siapkan senjatanya. Yes, kita lihat pergerakan dari Aura Piu cukup berani. Dia langsung coba turun ke bawah, di mana dari Guns dan juga Deadly benar-benar memancing teman-teman dari Onyx Ares untuk fokus ke mereka. Dan pada akhirnya Piu masih bisa untuk nyebrang ke arah berseberang tim dari Onyx Ares, sampai akhirnya ngedapetin 2 pemain dari Onyx Ares. Dari 1 pemain Onyx Rainbow. Dan temennya udah berhasil kabur, tinggal seorang Rusty Z yang benar-benar buying time untuk menahan pergerakan dari Aura untuk tidak leluasa mengejar tim dari Onyx Ares. Ya udah, betul sekali, dan Onyx stage di sini masih dengan Olympus, di mana Olympus juga bakal ketemu sama tim 9. Sudah ada bermain di sana, tembakan dari Rider coba diterima. Tentunya
tentunya masih cukup dalam di sana, Ada lempar granat. satu granat di sisi yang berbeda. Masih Argon miss. dengan baretanya coba menembaki ke arah First Rider. Coba di sisi yang berbeda First Rider mengamankan Souza. satu kapan yang cukup baik, di mana Argon sendiri pun masih dengan luar biasa sekali di sana. AWM yang on point banget, di mana First Rider D1 sendiri pun masih lakukan scoping last Scott, di mana Tayo bakal coba lakukan pertolongan terhadap rekan-rekannya, di mana D1 masih coba ingin komit untuk menghabisi satu demi satu pemain daripada Onyx. Yes, ini Onyx bakalan kesusahan banget karena dari natural obstacle-nya benar-benar minim banget, cuman hanya dapetin satu pohon dan itu pun juga berjarang. Walaupun ada beberapa pohon di sana, ada batu juga, tapi benar-benar jarak untuk perpindahan Onyx Olympus sendiri cukup sulit karena dari First Rider sendiri dapetin 3 rumah Tayo yang benar-benar bisa untuk nge-scouting pemain-pemain dari Onyx Olympus di open field, dan ini benar-benar jadi satu langkah yang cukup harus diperhitungkan, di mana Zexia sudah langsung mengenok seorang kill. Ya untuk siapa sih coba menembaki di sini, kita lihat di mana Onyx Ares akhirnya dihatakan atau diratakan oleh Aura, dan tentunya ini menjadi sebuah angin segar dan balas dendam yang manis sekali bagi Aura sendiri. Yes, di sisi lain pun di notifikasi kill juga ada DG Eternal bertemu dengan Boom Esport, di mana Rahmat sudah menyisakan seorang diri. Ada Yoga Padang dan ada Beberonya bakal langsung berduel, tapi Rahmat di sini nggak cukup kuat untuk meratakan tim dari Boom Esport, dari Heyu sendiri udah harus dipulangkan, tapi datang lagi tamu yang tadi undang sudah mendengar adanya satu tapping. Kita lihat di sini why not sudah bakal langsung open war. Mantap sekali, terjatuh sudah masih dengan Nothing coba mulai berlari dengan 3 poin eliminasi yang sudah dimiliki. Tembakan kembali dan Boom Esport harus kembali ke lobby. Yes, ini dari Boom sendiri setelah selesai dengan DG Eternal, dia udah ngeriset sampai akhirnya mau coba untuk melakukan looting, tapi ternyata Aero Wolf dengan serangan dadakannya atau serangan barbarnya itu benar-benar Boom bisa jadi kewalahan, sampai pada akhirnya Yoga dan juga Straw Hat terkena knockdown gitu kan, yang dimana tadi Heyu udah duluan juga pulang ke lobby, dan sampai pada akhirnya sulit juga untuk dari Nothing melakukan satu pertahanan diri karena Glual udah habis dan juga Vessel udah hancur. Betul banget Bang Evo, dan tentunya itu pertarungan yang sangat luar biasa. Kita kembali kini ke First Rider, di mana First Rider sendiri pun sudah mulai mendapatkan 2 poin eliminasi, dan tentunya ini menjadi sebuah bekal yang sangat luar biasa, di mana ada UFV yang sudah mulai menaungi antara tim 9 dan juga tim 4, di mana UFV sendiri pun tidak hanya memberikan informasi tentang jumlah pemain tapi juga posisinya. Yes. Tentunya I'm Souza bakal coba mewaspadai arah di mana UFV sudah mulai menandai tim dari Onyx. Yes, dari Onyx Olympus sendiri juga nggak bisa untuk melakukan engagement ke arah First Rider karena memang udah kekurangan 2 pemainnya yang udah langsung ditumbangkan saja oleh First Rider, dan nggak mampu untuk melakukan satu terobosan ke rumah Tayo karena memang banyak sekali yang harus dikorbankan. Resource pun dari Glual pun nggak cukup kalau misalkan cuma megang 2 atau 3. Betul, karena bakalan langsung dihancurin, dan apalagi kalau misalkan First Rider dapat M82B itu jadi satu advantage juga untuk bisa ngenembusin satu posisi dari Onyx Olympus yang berada di belakang Glual. Iya betul banget, karena kita tahu bersama-sama bahwasanya senjata itu tembus Glual. Tembus anti Glual. Oh, anti Glual. Anti Glual. Anti Glual. Wah, biasa banget. Dan yuk kembali lagi ke dalam pertarungannya, di mana satu area di sini ada field, area yang sangat luar biasa luasnya di area di Bermuda, di mana ujung dari Forge menuju ke Coast Guard itu area field semua, dan kita lihat di mana tim 12 masih berada di tengah-tengah. Metanya yang cukup luar biasa. Tim Aura lagi-lagi dia masuk ke dalam circle pertama, entah kenapa ini sama hanya kayak ketika Aura ada di game pertama. Yes, karena dari tipikal tim Aura sendiri ya, ketika mereka udah dapetin Onyx Ares itu jadi satu poin juga ketika memang ini Onyx Ares sama Aura itu satu grup gitu. Jadi memang ketika udah dapetin Onyx Ares, dia langsung coba ngamanin beberapa lootingan yang di area Marble Walk, sampai pada akhirnya ya walaupun masih zona pertama itu belum terlalu begitu memberikan dampak besar juga untuk Aura. Sampai pada akhirnya Aura sendiri ya kita tahu sendiri memang pergerakan dari Aura tuh nggak ketahuan gitu kan. Iya betul banget Mevo, dan luar biasa sekali kita lihat di sini zona yang sudah mulai berpindah, di mana Brasilia sepertinya akan menjadi titik akhir untuk pertarungan ini. Dan tentunya kita masih lihat di mana ada tim 6 atau dari Boss sendiri pun yang pemainnya masih berada di area Madhouse belakang banget ya. Yes, benar banget. Boss Titan sendiri posisinya setup posisinya cukup terlalu jauh ya. Harus berhati-hati juga. Cupai yang mencoba menjadi satu baited juga untuk timnya untuk mencari informasi-informasi seputar daerah field. Ini bahaya banget kalau Mystic dapetin satu
kepala dari Cupai. Cupai pun bakalan jadi satu orang yang cukup krusial juga untuk timnya. Sampai pada akhirnya tim-tim dari Boss Titan sendiri juga masih coba untuk nguasain daerah Mouth House yang masih dapat Yap. zona. Oh enggak, ternyata udah pindah. Zonanya udah ke arah Brasilia. Yoi, dan oke, Phil bakal coba ditinggalkan tentunya nih Biovore. Ya. Phil yang sudah diakuisisi oleh tim 12 bakal coba ditinggalkan dan berpindah ke area Danix Vendetta di mana senjata sudah disiapkan. Oke, dan tentunya kita masih dengan 8 tim dan 29 pemain tersisa. Danix Vendetta masih coba lakukan holding position dan tentunya kita lihat di sini ada Player of the Match. Player of the match dengan 4 kill berhasil didapatkan oleh Dranix Maung. Yang tadi Dranix Maung posisinya dia dapetin M79 di match pertama. Sampai pada akhirnya ketika lontarin ke rumah kayu ke Aerowolf sampai akhirnya kena sendiri. Ya, Dan tapi nggak apa-apa, ini jadi satu pembuktian bahwa Maung benar-benar harus diwaspadai juga untuk pemainnya, karena memang Maung sendiri menjadi satu mempunyai record juga tentunya menjadi satu pemain player of the match di match kedua ya. Match pertama, sorry. Match pertama, ya oke. Dan tentunya masih dengan Danix, kita coba lihat di map juga. Oke, belum terlihat satu pemain ya, atau satu tim yang coba mendekati Danix. Dan Danix masih coba mengakuisisi. Wow, dan di sini ada Boss Titan, langsung ditoboskan saja mobilnya masuk ke dalam. Yoi, namun di dalam sudah tidak ada apa-apa. Rumah ayam masih cukup aman untuk dihuni, namun ada danger atau red zone yang sudah mulai menghantui mereka tentunya. Ini bukan mitos lagi, mereka juga harus coba mengamankan dan tidak mengambil resiko untuk masuk ke dalam red zone. Yes, kalau gua lihat ya dari resource-nya Boss Titan sendiri, ada beberapa orang mungkin dari Cupai yang tadi gua lihat dia cuma megang 3 gluo dan sisanya dapat 1 doang. Tapi kita kesampingkan dulu di mana Onyx Olympus yang misalkan Ergan dan juga Wiza bakal langsung coba terpojokkan oleh tim Aura Esport. Lagi dan lagi Aura Esport berhasil menemukan 2 tim dari Onyx ya, Onyx Esport sendiri. Dan ini dari Aura Esport dari Gun sendiri sudah langsung megang baretanya untuk melakukan satu kekeran ke arah 2 pemain tersisa dari Olympus. Akankah di sini Olympus harus tumbang di posisi ke-8? Apa kita lihat di sini posisi dari Aura Piu sudah langsung melebarkan sayap ke arah kanan. Yoi, dan tembakan itu akan sudah ditukarkan di mana di sini dan dicoba menembaki di sana. Baik, ayo satu lagi tim Onyx di sana. Di sisi yang baik Piu juga mulai menembaki ke arah yang sama. Di mana di sana tembakan coba diberikan terjatuh sudah. Kita kembali dan tentunya Aura Piu tidak akan membiarkan itu dengan mudah untuk di revive. Wow, Onyx sudah mulai bertahap, mulai tersakiti dan tembakan daripada Deadly masih coba ditujukan ke satu tim dari atau satu pemain dari Onyx yang tersisa. Namun di sisi yang berbeda ada counter attack yang coba dilakukan oleh Onyx, di mana Onyx dengan satu pemainnya bakal coba mulai bertahan, di mana ada tim Aura atau pemain Aura yang sudah berdekatan, tinggal one by one dan Olympus akhirnya harus kembali ke lobby. Ya, susah banget sih posisi dari Onyx Olympus masuk ke zona selanjutnya, tapi dari size atau saudara e-sport harus ditumbangkan oleh tim Boss Titan di posisi ke-7. Dan kita coba buat breakdown lagi untuk Onyx Olympus, di mana memang Onyx Olympus sudah mengeluarkan beberapa glue atau dari ice gun-nya sendiri sampai pada akhirnya nggak punya resource lagi dan posisinya itu benar-benar open field. Dan memang dari Aura Piu cukup bagus banget pergerakannya, dia langsung lebarin ke sayap ke arah bawah untuk ngambil patahan sampai pada akhirnya Wiza terpick dan juga Ergan harus mati tereliminasi di luar zona. Betul banget Bang Eva, dan ini Amek telah membuktikan kata-katanya, kita bantai dua-duanya Onyx. Oke, itulah dia memang Amek ya, dari racer murni kita dari Aura Esport. Tapi kita bakal tahan dulu, ada Aerowolf yang bakal bersinggungan atau bertemu dengan First Rider yang udah ngamanin rumah kuning. Dan First Rider Bravo sudah ngamanin 3 kill. Dan kita lihat sini Darko udah 14 medkit dengan 2 glue. Wow. Wow, dan tentunya masih ada tim 9, 1 dan 8 disusul dengan tim 5 yang sudah ada di Brasilia. Dan Brasilia sepertinya akan menjadi titik akhir di mana pertempuran di match kedua akan coba diselesaikan dengan 6 tim dan 22 pemain tersisa. Di sini sudah ada tim 9 dan tim 1 yang sudah mulai bertetanggaan, disusul dengan tim 8 yang sepertinya akan coba mendekati di atas mereka. Atau di Brasilia tepatnya di rumah 7 ada tim 5 yang masih menanti. Dan entah kemana Circle akan membawa mereka ke late game kita. Yes, dan kita lihat di sini posisi atau point view dari IOG sudah bakal bertemu dengan tim Aura Esport, yang dimana Aura Esport bakal terpojok oleh zona dan Bion sudah bakal langsung coba melakukan satu firing dengan M40. Piu pun harus terkena dan oleh Head. Lord pun juga mendapatkan seorang guns, hanya menyisakan orang Deadly. Deadly tidak punya keluar, nggak bisa berbuat banyak dan akhirnya Aura Esport
harus tumbang di posisi ke-6. IOG berhasil ngedapetin tiga pemain tersisa dari Aura. Betul banget Bang Evo, dan di sini kembali kepada IOG di mana Bion sendiri pun nih udah mengumpulkan dengan rekan-rekannya 7 poin eliminasi. Ada tembakan dari kanan dan kiri coba ditahan di mana Bos tadi udah menembak IOG. Oke, dari belakang masih di depan mereka ada First Rider di mana terjatuh sudah Rulgot. Bakal coba di-pepping masih sempat tidak dihabisi saja oleh double. Nice, the kill. Luar biasa Double. First Rider, tambahan 1 poin eliminasi menjadi 4. Di sini masih ada I'm Soldier terus menembaki, tembakan masih bisa diberikan. Yes, di sini kita lihat posisi dari First Rider sendiri benar-benar dapatin zona. Dia nggak bakalan untuk bisa melakukan satu pergerakan yang cukup serius juga karena memang mereka masih dapetin satu advantage, satu rumah kuning, dan visionnya pun luas banget untuk ke arah tim dari Aero dan juga IOG yang mencoba untuk melakukan satu penyeberangan ke arah rumah 13. Dan di sini Hen sudah bakalan langsung di firing aja gluolnya dan nggak bisa kemana-mana untuk bisa regroup kembali. Betul banget, tim 8 coba masuk ke dalam circle. Di sini ada Vendetta yang sudah lakukan jongkok gaming. Langsung kita akan lihat ini Fazal sudah mulai ditembaki. Oke, gunakan inhaler. Namun IOG Bion juga masih berada dan coba medikasi tentunya di dalam tembakan demi tembakan sudah ditukarkan. Aero di sana mulai menjatuhkan satu demi satu pemainnya. Dan tentunya 5 tim yang sudah berkumpul dengan 18 pemain bakal coba langsung melakukan gamenya. Dan tentunya ini kita langsung saja amati apa yang bakal terjadi di sini. Zonanya kemana? Aero Wolf berhasil mendapatkan satu advantage di mana tinggal hanya menunggu momen yang tepat, dan pembagian cukup sulit juga untuk visionnya karena udah bakal hanya tersisa 3 orang, tapi udah ada Raster juga dari Dranix. Iya, udah ternyata di sana terjatuh masih dengan Razer. Kita lihat bersama-sama tembakan coba diberikan. Devi dengan maju di tangan mau kembali ke lobby. Razer dengan shotgunnya. Oke, Glow yang sudah terberi. First Rider, Ombek di sana jatuh. Luar biasa. Dranix Vendetta harus dikembalikan ke lobby, dan di sini kita lihat First Rider mulai unjuk gigi dengan 8 poin eliminasi yang sudah dikumpulkan. Yes, benar banget, tapi kita berpindah dulu karena udah ada Bos yang bakal langsung coba terobos ke arah tim Aero Wolf, di mana beberapa spam granat udah langsung dilemparkan. Kojak berhasil mendapatkan Lord dari arah seberang sana, di mana dari Bos sudah bakal langsung coba komit, coba untuk menunggu momen tepat dulu, di mana Kojak masih ngulung-ngulung metik di arah rumah Airport karena udah posisinya cukup bisa jadi buying time juga untuk IOG agar tidak lebih leluasa masuk ke daerah rumah Aero Wolf. Yobus Cupai coba mulai mendekati dengan Dragunov yang sudah dimiliki, dan kita lihat sama-sama tembakan coba diberikan lemparan granat di depan, tembakan kepada IOG. Cupai masih bisa bertahan, tembaki lagi dan Cupai gunakan inhalernya, bertahan, coba masuk ke dalam jendela, tembakan diberikan, Kojak di sana masih dengan Igam terjatuh sudah, masih dengan Cupai di sini tersisa seorang diri di balik jendela coba mulai menahan diri. Ispan Upgun pun harus kembali ke lobby, datang Poseidon coba menghampiri dan tembakan demi tembakan sudah bertukaran. Di sini Dako coba mendekati, kita akan lihat bersama-sama apa yang akan terjadi. Di mana Diwan lemparan granat, namun MP40 di sini bakal coba ditembaki, namun ada Zoyka yang sudah mulai bergerak kembali. Ada Ombek di sana, langsung kita lihat apa yang akan terjadi, di mana Ombek masih cukup aman. Oke, mulai memutar satu pemain di sana, ada tim pasti tanpa harus dikembalikan ke dan Buya didapatkan oleh First Rider. Yes, First Rider takes the Buya untuk match kedua di map Purgatory, di mana kita lihat memang First Rider